Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa bika thiqahu alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Yang saya hormati Prof. Neni, asatidz semuanya, dan kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya bisa bertemu kembali dengan seluruh hadirin yang ada di kajian Zoom Jumat subuh ini. Alhamdulillah, tentu hari ini kita bisa bersama kembali karena kemarin tiba-tiba saya sore-sore itu dihubungi oleh Kang Faisal karena katanya, Ustadz, antum bisa nggak gitu ya menggantikan gitu ya, karena mau tidak mau gitu kan. Akhirnya saya ya sudah, insya Allah bisa gitu kan. Nah, tapi tentunya tema kita pada pagi hari ini bukan tema yang beberapa minggu lalu atau mungkin sudah sebulan kita selesai membahasnya, yaitu fikih ikhtilaf atau adab berikhtilaf. Tetapi hari ini tema kita adalah menyongsong fajar Islam, mengenal jahiliyah lebih dekat. Artinya, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita sebenarnya belajar sirah nabawiyah gitu ya, dan tentu materi sirah ini kan adalah materi yang sangat basic, sangat mendasar. Mengapa sangat mendasar? Karena ya tentu jelas sirah ini kan materi tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisinya. Artinya bagaimana perjuangan dakwah beliau, dan tentu kalau kita berbicara perjuangan Rasulullah membangun umat, menyebarkan risalah Islam, itu kan sebenarnya sangat luas sekali. Bahkan kalau kita lihat-lihat sejak ya katakan 1400 tahun inilah, sejak Rasulullah wafat gitu kan, sampai hari ini literatur tentang sirah nabawiyah itu kan selalu ada orang yang menulis. Bahkan sampai hari ini masih banyak sekali hal-hal yang bisa dituliskan, bisa dikaji dari kehidupan Rasulullah atau dari perjuangan Rasulullah dengan segala macam aspeknya. Artinya sebenarnya kalau kita melihat literatur sirah nabawiyah lebih spesifik atau lebih tematis gitu ya, kita akan bisa melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa melihat keadaan yang terjadi pada hari itu dengan segala sisi dan analisanya itu lebih komprehensif, lebih detail lagi, lebih utuh lagi. Karena terkadang kita masalahnya adalah membaca sirah hanya mungkin bisa kita katakan hanya kulitnya saja. Apa yang kita baca dari Mubarakfuri gitu ya, Ar-Rahiq Al-Maktum, mungkin yang sangat populer bukunya gitu kan, atau dari buku-buku sirah yang lainnya. Memang yang ada pada hari ini di Indonesia kan terjemahannya itu atau yang ditulis oleh para penulis di Indonesia memang sifatnya kronologis gitu ya. Sifatnya kronologis, atau memang sudah ada beberapa literatur yang tematis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan itu sangat mendetail gitu ya. Misalnya ada Al-Idarah fi Asri Rasul, bagaimana manajemen di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang mana ini kan berarti tematis ini kan. Ini sisi perjuangan Rasulullah atau sisi kehidupan Rasulullah dari sisi manajemen nih, artinya di era itu manajemen itu seperti apa? Artinya manajemen dakwahnya seperti apa? Manajemen ekonominya seperti apa? Manajemen militernya seperti apa? Manajemen peradilannya seperti apa? Dan itu alhamdulillah saya memiliki ada kajian saya yang eh, serial bersambung gitu di Bandung di Masjid Al-Latif. Ada kawan-kawan dari Fan Ta'lim yang eh, memang meminta saya untuk mengisi di sana di setiap Jumat ketiga setiap bulan. Insya Allah minggu depan saya ada di Masjid Al-Latif. Sudah beberapa bulan ini saya ke Bandung setiap hari Jumat ketiga dan sudah sampai pembahasan insya Allah minggu depan itu manajemen ekonomi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu sebenarnya buku itu sudah ada terjemahnya, tapi saya tidak mendapatkan terjemahan itu karena saya cari-cari. Sebenarnya sudah ada yang menerjemahkannya, saya mencari-cari itu sudah ada yang menerjemahkannya, cuman masalahnya penerbitnya kemudian tidak mencetak ulang gitu ya. Setelah habis cetakannya, penerbit tidak mencetak ulang lagi gitu. Tidak tahu kenapa atau motifnya apa tidak dicetak ulang lagi. Intinya memang hidup Rasulullah ini sangat terlalu besar untuk kita kaji, untuk kita bacakan, untuk kita renungi gitu ya. Dan tentu sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, tetapi kemudian ada satu tema dalam kajian Sirah Nabawiyah yang sering terlewatkan atau mungkin selama ini sebenarnya mendapatkan porsi, tetapi sangat minim sekali porsinya, yaitu tema tentang jahiliyah. Tema tentang jahiliyah. Karena artinya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan membangun manusia. Beliau itu kan mendidik dan melahirkan manusia baru. Artinya di sana ada manusia jahiliyah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun berusaha untuk mendidik dan merubah manusia jahiliyah tersebut menjadi manusia Muslim. Nah, tema jahiliyah ini sebenarnya juga sangat besar. Artinya sangat banyak sekali hal yang bisa kita kaji, kita bisa baca, kita bisa analisa, dan sebenarnya data-datanya itu sangat banyak gitu ya. Apalagi satu hal yang mungkin banyak terlewatkan oleh para pengkaji Sirah Nabawiyah sekalipun, artinya yang bisa sering melewatkan kajian ini gitu, tema al-jahiliyah. Nah, kita ingin berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Potongan dari surat Al-Baqarah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan risalah Islamnya itu kan mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan. Artinya kan gitu, kegelapan-kegelapan. Adz-dzulumat, dia kalimatnya atau katanya itu plural, jamak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dan kita banyaklah, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan banyak mendapatkan Islam gitu ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ini disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cahaya. Artinya ya tadi, cahaya itu kan datang setelah gelap. Cahaya ada dan diperlukan dan dibutuhkan karena kita merasa ada kegelapan, sehingga kita butuh cahaya untuk bisa beraktivitas, untuk bisa melihat dengan baik hal yang ada di sekitar kita gitu kan, ataupun untuk memberi ketenangan, kenyamanan.
dan lain-lain. Nah, tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan di sini adalah sejauh mana kita bisa merasakan urgensi cahaya tersebut dan bagaimana kita bisa merasakan adanya kebutuhan terhadap cahaya tersebut. Tentu banyak cara kalau kita membaca Al-Quran itu kan, ya itu kan cahaya semuanya, arti Al-Quran itu kan cahaya. Tetapi untuk bisa merasakan dengan sebaik-baiknya bahwasanya kita itu memang benar-benar butuh cahaya. Atau katakan kalau kita berbicara dalam konteks kronologi sirah nabawiyah, artinya pada saat itu gitu ya. Walaupun sebenarnya sirah nabawiyah itu kan tetap hidup sampai hari ini. Karena kehidupan Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah, aktivitas Rasulullah itu kan merupakan implementasi dari ajaran-ajaran Al-Quran. Jelas Aisyah radhiyallahu anha saat ditanyakan oleh para sahabat bagaimana sebenarnya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita hari ini ditanyakan bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kemudian kita menulis, kita seorang penulis, gitu kan, itu tentu kita akan menghabiskan berapa jilid buku sebenarnya, atau katakan ya kita bisa menulis berapa ratus halaman untuk menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Ibunda Aisyah memberikan satu ringkasan yang menarik. Dari ringkasan tersebut memang benar-benar sangat mencakup. Artinya kalimat yang ringkas yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah ini benar-benar menunjukkan atau menggambarkan seperti apa sebenarnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah pada saat itu menjawab karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya Al-Quran. Sesingkat itu Ibunda Aisyah. Artinya kalau kita ingin memahami dengan baik Al-Quran, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, aplikatif bentuk aplikatif dari Al-Quran, ya kita membaca sirah nabawiyah. Makanya sebenarnya seperti yang tadi saya sebutkan, sirah nabawiyah itu sangat basic. Karena seluruh ilmu itu kan kembali kepada Rasulullah gitu kan. Artinya ilmu syariat gitu ya. Fikih, tafsir, hadis, apalagi yang lain-lain lagi itu. Seluruhnya akan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat kita mencoba mengkaji ilmu-ilmu syariat, itu mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan sirah nabawiyah. Bagaimana sih bentuk aplikatif dari fikih di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana bentuk aplikatif dari tafsir di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita bisa memahami hadis kalau kita tidak memahami konteks yang terjadi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi agar kita bisa memahami dengan baik ilmu-ilmu syariat yang kita pelajari itu ya basicnya adalah sirah nabawiyah. Walaupun memang tentu dalam belajar sirah nabawiyah itu kan kita bertahap gitu ya. Artinya ya tidak masalah kemudian kita membaca buku-buku seperti Raih Maktum dan lain-lain gitu. Memang itu adalah dibuat untuk pemula gitu, untuk mengenalkan lebih awal gitu. Tetapi kemudian bacaan kita jangan hanya berhenti di situ. Karena masih banyak aspek kehidupan Rasulullah yang memang bisa kita kaji dan bisa kita ilhami, kita bisa mendapatkan ilham, banyak pelajaran dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi, bagaimana kita bisa merasakan urgensi cahaya Islam? Salah satunya adalah dengan kita memahami sebenarnya seperti apa jahiliyah. Jahiliyah ini kan terminologi Islam sebenarnya. Di Al-Quran itu kan ada beberapa kalimat jahiliyah tercantum dalam Al-Quran. Ada 4 kalau tidak salah. Nah, artinya jahiliyah ini kan kita bisa simpulkan
dia ini berasal memang dari atau artinya kita ingin ginilah untuk bisa melihat atau bisa merasakan betapa urgensi kebutuhan kita terhadap cahaya Islam. Coba kita melihat bagaimana keadaan dunia secara umum sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, atau sezaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Artinya bukan hanya bagaimana keadaan Arab saja, tetapi juga keadaan dunia-dunia sekitar gitu ya. Tetapi sebelum kita masuk ya, bagaimana sebenarnya keadaan di Romawi pada saat itu? Artinya kan dahulu ada dua kekuatan besar gitu kan, ada Romawi Bizantium, ada Persia gitu. Kemudian ya ada Mesir lah, sudah apa namanya, sudah memiliki peradaban yang cukup lama juga. Kemudian ya di tempat-tempat lain juga, katakan di apa namanya, di Cina atau di tempat-tempat lain, atau di Eropa Utara, Eropa Selatan gitu kan. Itu kan sudah ada kehidupan juga gitu. Tapi seperti apa manusianya gitu. Bagaimana budaya sosialnya, bagaimana budaya politiknya dan lain-lain. Nah, ini sebelum kita masuk ke sana, kita ingin melihat, dan ini lagi-lagi satu ringkasan dari Rasulullah SAW tentang keadaan dunia pra atau menjelang Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Ini ringkasan. Kalau Rasulullah itu kan punya satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah berupa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kan kalimat yang ringkas tetapi padat. Maknanya padat. Pelajaran yang didapat dari ucapan tersebut tetapi kalimatnya ringkas. Nah, ini ada di kalimat Rasulullah yang tadi, innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dunia menjelang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, itu dunia yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Teks hadisnya kan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk dunia, penduduk atau seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan setelah Allah melihat apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi pada saat itu, famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka kemudian Allah murka, maupun itu kepada penduduk-penduduk Arab, yang nanti kemudian Rasulullah SAW diutus di tengah mereka. Begitu pula Allah murka kepada orang-orang ajam. Artinya yang di luar Arab pun perilakunya ya mirip-mirip gitu. Mungkin ada perbedaan dalam karakter atau wilayah gitu kan. Tetapi secara garis besar apa yang mereka lakukan itu sama, yaitu membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa atau sedikit saja dari ahlul kitab. Artinya yang lurus itu tinggal sisa-sisanya saja. Jadi yang lurus itu tinggal sisa-sisanya saja. Nah, kalau kita ingin membahas lebih dalam lagi, tetapi tidak kita bahas lebih dalam gitu ya. Artinya, atau kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi tentang illa baqaya min ahlul kitab, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab.
Jadi yang lurus itu tinggal sisa-sisa gitu. Itu kita bisa melihat eh, ceritanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan sempat pernah cerita kan, bagaimana perjalanan dia mencari Islam atau mendapatkan Islam, mencari kebenaran, mencari hidayah. Dahulu dia adalah orang yang eh, ya memang dia secara asalnya, secara fitrahnya itu emang dia memang memiliki hati yang bersih gitu kan. Makanya dia selalu berusaha menjadi orang yang apa namanya, menjadi orang yang bisa selalu dekat dengan apa yang ia percayai atau ia yakini atau apa yang ia tuhankan kan gitu. Dahulu dia pernah menjaga api saat dia masih menjadi majusi gitu kan di Persia. Namanya Al-Farisi kan, Persia gitu. Tapi kemudian dia mendengar eh, ada agama Nasrani gitu kan. Agama yang apa namanya dibawa oleh Nabi Isa gitu kan. Dan dia punya ajaran-ajaran demikian. Sehingga kemudian dia tertarik. Kemudian dia pindah ke Irak. Nanti kemudian setelah orang yang di Irak itu, ya singkat cerita lah ya gitu ya. Pendeta tersebut sudah tua renta, Salman Al-Farisi meminta wasiat kira-kira kepada siapa dia harus membersamai hidupnya, mengisi hidupnya dengan siapa gitu kan. Artinya dia ingin selalu dekat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang lurus. Wasiatnya ya kemudian sempat ke Amuriah, beliau ke Turki, dan kemudian pernah kemana lagi sehingga akhirnya nanti beliau sampai di Madinah kan gitu kan. Orang terakhir, pendeta terakhir yang beliau temui itu kan mengatakan, sepertinya aku sudah tidak menemukan lagi orang yang engkau maksud. Artinya sudah habis tuh Ahlul Kitab pada saat itu, sudah habis gitu. Atau artinya sisa-sisa itu bukan, katakan ada satu komunitas di satu wilayah gitu ya. Katakan di Bandung ada satu komunitas, satu RT, ada satu kelurahan gitu kan, itu semuanya orang lurus. Tidak. Baqaya min ahlul kitab, atau sisa-sisa dari ahlul kitab, itu ada satu orang di satu tempat, kemudian harus kita menempuh tempat jauh, gitu kan, wilayah yang sangat jauh, baru kita ketemu orang lurus lagi. Itu seperti itu. Ada sama Al-Farisi seperti itu. Dari Persia ke Irak, sempat ke Syam, sempat ke Turki, baru nanti beliau sampai ke Madinah. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Itu sisa-sisa itu seperti itu. Nah, itu gambaran bagaimana sebenarnya dunia. Gambaran ringkas yang diberikan oleh Rasulullah bagaimana keadaan dunia. Sehingga bisa kita katakan itu adalah kegelapan-kegelapan. Yang kemudian Allah mengutus seorang nabi yang membawa risalah Islam, dan risalah Islam itu adalah cahaya. Adalah cahaya. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan dunia pada saat itu? Kita ingin melihat lebih dekat lagi bagaimana jahiliyahnya dunia pada saat itu. Dan perlu kita perhatikan, jahiliyah itu tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh geografis. Artinya bisa jadi hari ini bahkan kita sendiri tidak terbatas oleh person juga. Kita hari ini gitu kan, bahkan kita ada di Indonesia, bukan di Arab atau bukan di dunia lain, dan kita mengaku sebagai seorang muslim, tetapi ternyata kita atau dalam diri kita atau dalam gaya hidup kita itu masih ada puing-puing jahiliyah, masih ada karakter atau sifat-sifat jahiliyah, masih ada gaya jahiliyah dalam kehidupan kita atau dalam cara berpikir kita, dalam pola hidup kita. Artinya memang jahiliyah tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan person, tidak terbatas dengan batas wilayah. Karena buktinya Abu Dzar Al-Ghifari pernah suatu kali ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan
innaka mru'un fikal jahiliyah. Innaka mru'un fikal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, ini apa yang kamu lakukan itu sepertinya masih ada karakter atau sifat jahiliyah. Ya Abu Dzar, kurang apa kontribusinya untuk Islam, kisah keislamannya, keutamaan Abu Dzar, itu kan kurang apa. Tetapi Rasulullah kemudian pernah menegur Abu Dzar gitu kan, dengan sebutan innaka mru'un fika jahiliyah. Artinya memang ini kita harus hati-hati gitu kan. Jangan kita kemudian merasa hari ini sudah muslim gitu kan. Tapi ternyata dalam gaya hidup kita, gaya berpikir kita masih jahiliyah. Bahkan Umar bin Khattab lebih tegas lagi gitu, mengatakan innama tunqadhu aurul Islam man lam ya'rif al-jahiliyah atau man nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyah. Ajaran-ajaran Islam itu bisa terurai gitu. Agama ini bisa terurai, artinya bisa melemah kalau ternyata ada orang yang hidup dengan keislamannya tetapi dia tidak mengenal jahiliyah. Tidak mengenal jahiliyah. Ada sebenarnya satu buku, saya tidak tahu buku ini sudah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Buku yang cukup detail membahas tentang tema yang sebenarnya sedang kita kaji pada pagi hari ini gitu ya. Judulnya adalah Madza khasiral alam min hitatil muslimin. Karangan Abul Hasan atau seorang ulama dari India gitu. Abul Hasan Ali Nadawi. Apa kerugian dunia dengan kemunduran kaum muslimin? Itu kan dari judulnya aja udah seru banget itu. Jadi ternyata dunia itu mengalami kerugian besar dengan kaum muslimin mengalami kemunduran. Nah, artinya memang kan kita ini kalau kita melihat ajaran-ajaran Islam itu kan ajaran-ajaran yang manfaatnya memang harus terasa kepada bukan hanya kepada kita saja, bukan hanya kepada orang yang menganut Islam saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Alam semesta, bukan hanya manusia, tetapi alam semesta. Hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk Allah yang lain harus merasakan rahmat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia. Jadi memang ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya ya, atau katakan pada bingkai besarnya itu memang sifatnya universal gitu. Jadi begitu. Nah, baik, sekarang kita mencoba melihat lebih dekat bagaimana keadaan dunia menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, dunia itu ya artinya perilaku manusia yang ada di muka bumi pada saat itu membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka, sehingga kemudian Allah mengutus seorang nabi yang membawa cahaya. Coba kita lihat pertama kali pada kekuatan besar yang ada pada saat itu, yaitu kekuatan Romawi Bizantium.
Ini kan kekuatan besar, bahkan diabadikan kan dalam Al-Qur'an gitu kan. Ada suratnya, surat Ar-Rum gitu. Bahkan apa namanya yang disebutkan gitu kan, malah Romawinya gitu. Kan dia kan ini kan dalam surat Ar-Rum, "Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin" gitu. Itu kan perseteruan yang terus-menerus antara Romawi Bizantium dengan Persia. Yang memang itu adalah dua kekuatan besar di dunia pada saat itu. Tetapi kemudian yang menjadi unik kan Romawi yang disebutkan gitu. Artinya yang jelas disebutkan secara eksplisit itu kan Romawi, Persianya tidak. Nah, bagaimana keadaan di Romawi pada saat itu? Sebenarnya Romawi pada saat itu kan memiliki dua wilayah besar gitu ya. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma, sementara Romawi Timur ibu kotanya kan di Konstantinopel. Yang mana sebenarnya dua wilayah Romawi ini memiliki keyakinan yang berbeda dan memiliki perseteruan dalam keyakinan yang sangat besar. Jadi Romawi Timur itu singkatnya dia menganut Kristen Ortodok, sementara Romawi Barat menganut Kristen Katolik. Dan sebenarnya kalau kita membaca literatur-literatur tentang apa namanya yang menjelaskan Nasrani pada saat itu memang sebenarnya ada apa namanya ada perseteruan yang sangat besar dan cukup tajam gitu kan antara Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik gitu kan. Bahkan kemudian terjadi perang saudara di antara mereka gitu kan, dan bahkan banyak memakan korban gitu. Apalagi kalau kemudian kita melihat kehidupan di Romawi Bizantium itu dari sisi akhlak gitu ya, dari sisi sosialnya gitu kan, itu ya, sangat kacau manusianya karena apa namanya pajak ditarik oleh penguasa sangat tinggi, bahkan yang sangat tinggi ditarik pajaknya adalah orang-orang lemah gitu kan, sehingga kemudian harga-harga barang juga mahal, dan mereka itu orang-orang Romawi itu memang orang-orang yang memang suka dengan kehidupan bebas. Artinya mereka suka hidup berfoya-foya, suka hidup apa namanya dalam kelezatan gitu. Yang mana mereka itu sangat jauh sekali dengan nilai-nilai keagamaan. Dan juga memang mereka manusia jahiliyah itu kan sangat materialistis. Sangat materialistis. Yang kemudian walhasil apa? Walhasil orang-orang di Romawi itu memilih untuk tidak menikah atau menjadi seorang jomblo gitu ya. Sampai akhir hayatnya karena keadaan apa namanya keadaan sosial ekonominya, harga-harga barangnya, dan kemudian budaya hidupnya gitu kan. Itu membuat mereka berpikir, ya sudah, lebih baik saya tidak menikah lah. Lebih baik saya melajang lah seumur hidup. Gitu. Itu keadaan pada saat itu. Jadi sambil kita mengkaji bagaimana keadaan dunia pada saat itu, kita sambil mikir-mikir, kira-kira hari ini seperti itu nggak sih gitu. Kemudian juga di wilayah Romawi Bizantium, itu yang paling mengenaskan adalah bagaimana bentuk hiburan bagi kaum elit pada saat itu. Di antara bentuk hiburan bagi kaum elit pada hari itu adalah budak-budak
orang-orang lemah, strata sosial lemah, gitu, strata sosial rendah gitu ya, itu dimasukkan dalam satu kandang besar tentu gitu ya, atau satu ruangan yang memang tertutup, dalam arti tertutup tuh eh, ya terlihat gitu ya, dimasukkan dalam kandang tersebut, kemudian diadu dengan hewan buas, dengan singa atau dengan macan, itu menjadi hiburan bagi orang-orang elit pada saat itu. Itu di mana rasa peri kemanusiaannya gitu, di mana akal yang diberikan Tuhan, sehingga kok bisa orang punya hiburan bentuknya seperti itu, punya hiburan tapi kok ada yang tersakiti, kok bisa gitu. Begitu juga di Spanyol ya. Sejak zaman dahulu memang ada budaya apa namanya, manusia lawan banteng kan gitu, sehingga kemudian berdarah-darah bahkan sampai mati gitu. Itu juga kemudian menjadi hiburan gitu. Bahkan yang juga mengenaskan adalah bagaimana karakter perang Romawi pada saat itu. Kalau kita melihat ada catatan dahulu pernah Romawi itu mengepung orang-orang Yahudi di Yerusalem atau di Al-Quds gitu pada tahun 70 Masehi, di mana pada saat itu cara Romawi untuk menghabiskan orang-orang Yahudi adalah dengan membunuh wanita dan anak-anak dengan tangan orang Yahudi tersebut, dengan tangan orang Yahudi sendiri. Artinya mereka memerintahkan kaum laki-laki dari bangsa Yahudi pada saat itu yang sedang mereka kepung untuk, kalau mereka ingin apa namanya, kalau mereka ingin selamat gitu ya, maka mereka harus membunuh wanita dan anak-anak mereka. Dan kemudian anehnya gitu ya, orang-orang Yahudi ini kemudian yang mau saja gitu. Mereka lebih mementingkan kehidupan mereka. Yang penting saya selamat gitu kan. Sudah nggak masalah. Istri saya, anak saya bunuh sendiri gitu kan, agar saya selamat gitu. Tetapi kan masalahnya licik dan buasnya pasukan militer Romawi pada saat itu tidak sampai di situ. Setelah mereka memerintahkan orang-orang laki Yahudi membunuh wanita dan anak-anaknya agar mereka selamat, kemudian orang-orang Romawi, pasukan militer Romawi, antara setiap dua orang gitu ya, setiap dua orang dari laki-laki yang selamat ini gitu kan, itu diundi, setiap dua orang diundi. Siapa membunuh siapa? Aduh, udah nggak kebayang lagi tuh. Jadi dia yang membunuh anak dan istrinya belum tentu selamat, belum tentu selamat. Itulah kira-kira apa namanya, gambaran kecil gitu ya tentang kehidupan manusia di wilayah Romawi Bizantium pada saat itu. Baik, kemudian sekarang kita melihat bagaimana keadaan manusia di wilayah Persia, wilayah yang dikuasai oleh kekuatan besar lain selain Romawi gitu ya, Persia. Di Persia tidak kalah jauh kemerosotan kemanusiaan di sana. Bahkan terjadi apa namanya, kemunduran atau memang terjadi kehancuran yang sangat besar dalam budaya sosial, strata sosial yang ada di Persia. Perzinahan terjadi di mana-mana gitu kan. Bahkan orang-orang Persia pada saat itu punya budaya apa namanya, mereka itu sudah biasa menikahi anak perempuan mereka, anak kandung mereka perempuan, mereka nikahi gitu.
atau mereka menikahi saudara kandung perempuan gitu, atau mereka menikahi ibu kandung mereka. Itu kebiasaan orang Persia pada saat itu. Bahkan Kaisar atau Kisra Yazdarjid II itu kan eh, menikahi anak wanitanya, kemudian dia bunuh. Begitu juga Kaisar Bahram gitu kan. Kaisar Bahram juga menikahi uh, anak perempuannya gitu. Dan bahkan ini kan sebenarnya suatu hal yang diingkari gitu kan oleh seluruh manusia di dunia ini gitu kan. Tetapi di sana ada sesuatu yang biasa. Mengapa terjadi demikian gitu kan? Di Persia itu pada catatan sejarahnya dahulu ada seseorang namanya Mazdak, dan dia ini dianggap oleh manusia atau masyarakat Persia pada saat itu sebagai seorang pemikir, seorang filsuf gitu kan. Dia punya banyak teori yang kemudian uh, disebut dengan Mazdakisme. Mazdak memiliki teori bahwasanya manusia itu seluruhnya sama. Seluruhnya sama. Ini kalau kita dengarkan secara sekilas gitu kan, wah, sebenarnya kalimat atau teori yang bagus gitu kan, semua manusia sama. Tetapi maksudnya apakah semua sama dalam hak dan kemanusiaannya? Tidak sampai di situ. Mazdak memiliki teori bahwasanya seluruh manusia itu sama dalam arti tidak ada kepemilikan pribadi. Semua hal adalah milik bersama. Artinya kita punya rumah, ya milik bersama. Artinya tetangga kita bisa masuk asal-asalan ke rumah kita gitu. Anak istri kita adalah milik bersama. Artinya istri kita boleh dipakai sama orang lain dengan sesuka hati gitu. Bahkan kan kemudian hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang elit, oleh orang-orang kuat untuk menindas orang-orang yang lemah. Dan kemudian teori inilah yang kemudian membuat manusia di Persia pada saat itu ya malas bekerja. Ya gimana? Saya bekerja untuk apa? Kalau kemudian harta yang saya dapatkan bukan milik saya pribadi, bahkan bisa di apa namanya digunakan dengan seenak hatinya oleh orang lain. Kan gitu. Kemudian ada strata sosial gitu kan. Di Persia itu ada kasta ini, ada kasta atas gitu kan, kasta tengah, kasta bawah. Dan yang memang itu semua basicnya adalah kezaliman gitu kan. Yang di atas bisa menindas yang di bawah harus benar-benar tunduk dan menyerahkan kepada yang di atas. Itu kira-kira keadaan sikap di Persia. Kita berpindah ke Eropa Utara. Di Eropa Utara, artinya di Eropa Utara, wilayah-wilayah Skandinavia gitu kan, yang memang bukan kekuasaan Romawi. Keadaan di Eropa Utara, kita bisa melihat keadaan itu dari pengakuan seorang sejarawan Prancis, Reno, yang mana dia mengatakan bahwasanya Eropa pada saat itu adalah wilayah yang dipenuhi dengan banyak sekali kejahatan dan keburukan. Bahkan Eropa Utara pada zaman itu jauh dari yang namanya kebersihan, jauh dari yang namanya memperhatikan kemanusiaan,
dan diliputi oleh kejahilan dan banyak sekali kezaliman dan penindasan. Bahkan Reno mengatakan bahwasanya yang lebih parah lagi adalah para penguasa itu mereka berbangga diri kalau mereka tidak bisa membaca. Artinya orang bodoh itu bangga gitu. Dan kemudian orang-orang yang berilmu mendapatkan tempat yang rendah. Mendapatkan tempat yang rendah. Yang rendah. Ya, bayangkan, atau bandingkan dengan Islam yang sejak awal atau ayat yang pertama turun adalah Iqra, yang sudah menjunjung tinggi keilmuan sejak awal, sejak diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijunjung pertama kali adalah tentang keilmuan. Iqra. Ya, membaca itu kan tujuannya untuk kita berilmu gitu kan. Nah, karena itu kemudian memang terminologi jahiliyah itu kan jahiliyah dari kata jahil gitu kan. Memang untuk menggambarkan pada saat itu orang tidak minat dengan keilmuan gitu. Atau mungkin punya minat keilmuan tetapi tidak bisa teraplikasikan dalam kehidupan gitu. Dan kemudian Reno juga menyebutkan bahwasanya Eropa pada saat itu adalah panggung peperangan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat buas. Seperti tadi kita sebutkan lah, mirip-mirip gitu kan. Begitu juga Gustav Le Bon. Gustav Le Bon punya apa namanya? Ini seorang sejarawan dari Perancis juga. Bahkan dia termasuk sejarawan Barat yang adil, objektif, dan bahkan mengakui peran Islam dan Arab terhadap kemajuan Eropa. Eropa kan dia mengatakan dia punya dua fase gitu ya. Ada fase kegelapan gitu ya. Apa bahasanya itu? Ya fase kegelapan lah. Nggak ada Renaissance atau apa ini. Zaman kebangkitan gitu ya. Itu kan tetapi kemudian banyak orang Barat hingga hari ini bahkan yang tidak mau mengakui bahwasanya di sana ada peran besar Islam dan Arab yang membuat mereka maju. Nah, Gustav Le Bon ini salah satu orang yang mengakui, sehingga dia menulis ada buku bahasa Perancis. Saya tidak terlalu hafal kalau bahasa apa namanya judul bahasa Perancis, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Arab judulnya Hadharatul Arab, peradaban Arab. Bahkan Gustav Le Bon itu pernah mengaku bahwasanya salah satu hal yang paling dia sesali dalam kehidupan di dunia ini adalah Islam tidak sampai menguasai seluruh Prancis di era Andalus. Karena Islam kan harus pada saat itu kaum muslimin dalam perang Bilat gitu ya, atau Poteh kalau nggak salah ya, itu kan kalah kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak bisa masuk lagi lebih jauh kepada Prancis gitu kan. Karena menurut Gustav Le Bon, kalau seandainya pada hari itu Prancis dikuasai oleh Islam, seharusnya kalau dikuasai, kalau itu terjadi gitu ya, maka Prancis hari ini akan lebih maju secara peradaban. Sehingga itu menjadi penyesalan Gustav Le Bon dalam kehidupan dunia ini. Nah, Gustav Le Bon menggambarkan tentang Eropa pada saat itu. Dia mengatakan bahwasanya pada saat itu Eropa tidak memiliki kecondongan terhadap ilmu kecuali pada abad 11 atau 12 Masehi.
11 atau 12 Masehi. Karena gini, kalau kita biasanya membaca uh, apa namanya sirah nabawiyah gitu ya, kemudian biasanya dituliskan dalam apa namanya dalam uh, bentuk Masehi gitu ya, dalam bentuk Masehi apa namanya tanggalan-tanggalan Rasulullah lahir gitu ya, Rasulullah ya Rasulullah lahir lah gitu. Rasulullah lahir itu kan kalau dalam Masehi itu kan sekitar abad 7 lah, 7 Masehi gitu ya, 600 sekian gitu. Kalau nggak salah ya. Artinya memang ada perbedaan Masehi, katakan ya Masehi Hijriah itu kan kurang lebih 6 abad lah, katakan gitu, 6 abad. Nah, kalau Gustav Le Bon mengatakan Eropa tidak memiliki kecondongan terhadap ilmu kecuali di abad 11 dan 12 Masehi. Arti katakan kalau 11 Masehi itu berarti kan kalau dikurangi 6 abad berarti Hijriah tahun 500-an. Hijriah tahun 500-an. Artinya Islam sudah menguasai dunia, sudah mewarnai dunia, sudah mewarnai atau memberikan kontribusi untuk dunia di abad yang kelimanya atau di usianya yang 500 tahun, itu kemudian orang-orang Eropa baru memiliki kecenderungan terhadap ilmu pada saat itu. Jadi begitu. Jadi memang apa namanya? Ya kalau tadi saya spill gitu. Mada khasiral alam bin hitatul muslimin. Apa kerugian dunia dengan kemunduran kaum muslimin? Nah, itu. Sebenarnya kalau kita membaca hal-hal yang demikian itu, ya tentu tujuannya bukan hanya sekadar untuk bernostalgia dengan kenangan-kenangan manis gitu. Tetapi minimal kita di tahap awalnya adalah meruntuhkan mental-mental inferior dalam diri kita. Apalagi kalau anak-anak muda hari ini yang eh, memang apa ya bahasanya tuh FOMO gitu kan, nggak mau ketinggalan sama kemajuan gitu kan, nggak mau ketinggalan sama hal-hal yang baru gitu. Atau kalau dia ketinggalan tuh merasa minder akhirnya gitu. Akhirnya ya memang anak-anak muda kan memang suka dengan hal-hal yang sifatnya baru gitu kan, yang update gitu. Dan itu kemudian membuat generasi muda Islam itu menjadi inferior, merasa hari ini atau yang punya jasa terhadap dunia ini, kemajuan dunia ini memang barat. Padahal mereka tidak memahami substansi kemajuan barat hari ini, tidak mengetahui uh, teknologi yang berkembang hari ini kemudian dampaknya apa gitu, nilai filosofisnya apa gitu. Nah, ini kan perlu kemudian kita apa namanya jelaskan hal-hal yang demikian. Tujuan awalnya itu untuk meruntuhkan uh, rasa inferior dalam diri gitu. Sehingga kemudian kita tergugah untuk bangkit gitu kan. Tergugah untuk berkarya yang lebih besar, meninggalkan yang kemarin kalau kita tujukan fikih ikhtilaf itu agar kita ya sudah hal-hal yang remeh, artinya yang tidak perlu kita berdebat di situ, tidak perlu kita menghabiskan apa namanya tenaga kita di situ, ya sudah tinggal mari kita berkarya yang lebih besar, yang memang bisa memajukan atau kontribusi kita untuk Islam. Bukan hanya memajukan Islam, tetapi kemudian bermanfaat bagi manusia seluruhnya. Baik, itu Eropa Utara seperti itu. Gitu. Kemudian Mesir, gitu ya. Mesir itu pada saat itu
dipaksa atau dijajah oleh Romawi, sehingga dia dipaksa untuk menjadi Nasrani oleh Romawi. Dan Mesir itu sebenarnya kan cukup kaya dengan apa namanya, dengan hasil buminya gitu ya. Cukup kaya, apalagi karena di sana ada sungai Nil kan gitu. Tetapi kemudian karena dia dijajah Romawi, itu kalau kata Abul Hasan Ali Nadawi atau Syekh Ali Hasan Abul Hasan Ali Nadawi gitu, itu kemudian Mesir itu seakan-akan seperti sapi perah bagi Romawi. Artinya hasil buminya diambil, dikeruk oleh Romawi gitu kan. Bahkan mereka diwajibkan pajak yang sangat besar oleh Romawi gitu kan. Secara keyakinan dia dipaksa untuk menjadi Nasrani, sehingga Mesir ya, cukup mengalami kerugian yang sangat besar. Baik, selanjutnya, wah ini sudah pukul 6.15, tapi tidak masalah. Kita lanjutkan ya, sedikit lah gitu. Tentang Arab gitu ya. Tentang Arab, saya ingin spill sedikit tentang Arab. Gitu. Nah, di Arab juga, ini kalau kita berbicara Arab, apalagi Arab ini kan yang kemudian jahiliyahnya bersentuhan langsung dengan Rasulullah gitu. Apalagi kemudian kita berbicara Quraisy, Mekah gitu kan. Ini lebih lebih bisa kita apa namanya, sebenarnya lebih bisa kita kaji dari banyak aspeknya lebih dalam lagi gitu. Apalagi ada tema tentang sejarah Arab sebelum Islam yang itu menjelaskan tentang bagaimana jahiliyah itu gitu ya. Artinya kehidupan Arab secara umum dan kemudian jahiliyah gitu kan. Seperti apa gitu. Itu tema yang sering dilewatkan gitu. Padahal di situ kemudian kita bisa melihat Rasulullah itu seperti apa gitu kan. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah, seperti apa masyarakatnya, cara berpikirnya seperti apa, budayanya seperti apa. Karena orang zaman sekarang kan banyak yang mengatakan Islam itu kan budaya Arab. Oh, ini orang salah ini. Budaya Arab itu adalah budaya jahiliyah. Islam itu kan kemudian mendeskonstruksi budaya jahiliyah. Islam mendeskonstruksi budaya jahiliyah. Jangan kemudian disebut Islam adalah budaya Arab. Tidak. Justru Islam mendeskonstruksi budaya jahiliyah. Atau katakan minimal ada beberapa yang direkonstruksi. Direkonstruksi. Tetapi banyak kemudian yang deskonstruksi atau kemudian dibangun ulang lah. Nah, keadaan di Arab juga cukup parah. Cukup parah. Perzinahan gitu. Coba kita dengarkan bagaimana pernyataan. Ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah ini bisa ditemukan dalam Sahih Bukhari. Ini salah satu gambaran apa namanya keadaan sosial di Arab menjelang Rasulullah diutus gitu ya. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan anwa'un nikahi fil jahiliyah. Ada beberapa macam bentuk pernikahan dalam budaya sosial jahiliyah di Arab gitu ya. Yang pertama adalah pernikahan seperti biasalah. Artinya ada seorang laki-laki menyukai seorang wanita gitu kan, datang kemudian mengkhitbah, kemudian dinikahkan oleh walinya perempuan. Itu biasa gitu. Yang kedua adalah pernikahan yang bentuknya seperti ini. Ada sepasang suami istri gitu kan. Satu pasang suami istri. Kalau kemudian istrinya selesai dari haid gitu kan. Istrinya kemudian haid gitu kan. Kemudian suci dari haid. Maka kemudian suaminya itu mengatakan kepada istrinya, "Idhabi ila fulanin fastabbi'i minhu." Setelah engkau selesai dari haid, wahai istriku, pergilah kepada
seorang lelaki gitu, mungkin lelakinya adalah lelaki yang eh, punya apa namanya, punya kedudukan di tengah sosial Arab gitu, di tengah sosial wilayah tersebut gitu, dan bergaulah, melakukan hubungan apa namanya, suami istri dengan orang asing tersebut. Orang asing artinya tidak memiliki hubungan nikah gitu ya. Dan kemudian ya sudah, suaminya nanti kalau setelah engkau bergaul dengan laki-laki tersebut gitu, engkau pulang, ya sudah, suaminya tidak akan menyentuh istrinya tersebut, tidak akan menggaulinya lah gitu. Sampai kapan? Sampai kemudian terlihat bahwasanya istrinya itu hamil, hamil dari orang asing lagi, ya, orang asing tadi gitu. Kalau terlihat, oh mungkin apa namanya, mual-mual gitu kan, kayaknya hamil nih gitu. Barulah di situ suaminya kemudian menggauli istrinya itu. Atau gini, ada pilihan. Kalau memang suaminya oh, pengen punya anak nih, kan udah kelihatan ada mau hamilnya gitu kan, udah mual-mual gitu. Ya sudah, kalau suaminya mau mau punya anak dari si istrinya itu, ya sudah, kemudian baru dia gauli, baru dia gauli. Dan kemudian nanti anaknya dinasabkan, dinisbahkan kepada dirinya itu, kepada suaminya itu. Bayangkan, kok bisa gitu? Orang punya budaya seperti itu. Itu macam nikah yang kedua di jahiliyah. Macam nikah yang ketiga di jahiliyah adalah huwa nikahul ladzi yajtami'u fihi ar-rahtu ma dunal ashrah. Fayadkhuluna 'ala al-mar'ah kulluhum yusibuha. Fa idza hamalat wa wada'at wa marra 'alaiha layalin ba'da an tawwa'a hamlaha arsalat ilaihim. Panjang. Gini, pernikahan yang ketiga ini modelnya begini. Adalah ada seorang uh, wanita gitu kan, didatangi oleh sekumpulan laki-laki yang jumlahnya madunal asyrah, tidak sampai 10 orang, katakan 9 lah maksimal gitu kan. 2 sampai 9 gitu. 9 orang ini kemudian menggauli satu wanita itu. Semuanya menggauli. Semuanya menggauli. Dan kemudian kalau wanitanya kemudian hamil gitu kan, setelah digauli oleh 9 orang tersebut, dan kemudian lahir gitu kan, beberapa hari kemudian wanita ini akan memanggil 9 orang laki-laki yang tadi menghamili atau dia. Dan kemudian setelah hadir 9 orang tersebut gitu, akan dipilih oleh wanita tersebut siapa yang jadi wanita tersebut yang pengen gitu kan. Oh, oh deh, oke deh, kamu deh yang menjadi ayah dari anak ini. Akhirnya jadilah dia sepasang suami istri. Itu pernikahan yang ketiga seperti itu. Kan aneh gitu. Kok bisa gitu ya? Pernikahan yang keempat yang menjadi budaya sosial jahiliyah pada saat itu adalah mirip-mirip sama yang pertama. Tapi bedanya adalah ini jadi laki-laki banyak gitu kan, mungkin lebih dari 9 gitu kan, masuk kepada seorang wanita gitu, dan wanita tersebut tidak bisa menolak kedatangan laki-laki tersebut, dan kemudian seluruh laki-laki tersebut apa namanya, menggauli wanita tersebut gitu. Sampai kemudian wanita tersebut hamil dan kemudian lahir gitu kan. Maka kemudian laki-laki yang pernah menggauli wanita tersebut datang semuanya, dan kemudian laki-laki ini memanggil ahli genetik, atau pada saat itu disebut dengan al-qafah. Al-qafah. Ahli genetik ini disuruh apa? Disuruh untuk, ya karena dia ahli genetik gitu kan. Ahli genetik pada saat itulah. Disuruh melihat ini anak yang baru lahir ini, anak siapa dari sekian banyak orang ini, dari sekian banyak laki-laki ini. Nah, ahli genetik nanti akan melihat gitu kan. Dengan cara dialah, oh ini anak kamu gitu. Dia menunjuk kepada seorang laki-laki. Ya akhirnya laki-laki itu tidak bisa menolak untuk menjadi ayah dari si bayi dan menjadi suami bagi si wanita tersebut.
Dan kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, falamma ba'atha ar-rasul falamma bu'itha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadama nikah al-jahiliyah kullahu ila nikah nas al-yawm. Setelah Rasulullah diutus, maka kemudian Rasulullah meruntuhkan seluruh pernikahan di era jahiliyah kecuali pernikahan yang sah pada hari itu. Artinya yang model pertama aja yang sah, yang masih berlaku sampai hari ini gitu ya. Itu kira-kira gambaran kecil tentang strata sosial atau budaya atau kehidupan manusia yang pada saat itu. Masih banyak sebenarnya kalau kita ingin membahasnya. Tapi kira-kira kita ingin mengenal sedikit lah tentang jahiliyah itu seperti apa. Nah, kalau kita kemudian mengetahui itu, dan kemudian sambil kita renungkan pada hari ini, apa yang terjadi hari ini? Sepertinya memang, nah kita tidak mengatakan hari ini adalah zaman jahiliyah lagi, tidak ya. Tapi kira-kira adakah? Atau kira-kira hari ini apakah masih banyak gitu? Apakah dalam diri kita atau di tengah-tengah kita ada karakter jahiliyah yang masih tersematkan dalam diri kita atau tidak? Atau kalau kita ingin melihat bagaimana nilai-nilai karakter jahiliyah yang harus kita hindari sampai hari ini, sekalipun kita kemudian sudah menjadi pemeluk Islam, kita bisa melihat bagaimana percakapan antara Ja'far bin Abi Thalib di depan An-Najasyi. Itu kan Ja'far bin Abi Thalib pernah mengatakan di depan An-Najasyi gitu kan, saat An-Najasyi menanyakan gitu kan, sebenarnya kalian ini siapa gitu kan, bagaimana gitu kan. Itu kan pernah disebutkan oleh oleh Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Saya lupa, coba saya cari sebentar tentang perkataan Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Saya lupa ini. Ya, ini sepertinya ada nih. Nah, ini Ja'far bin Abi Thalib itu kan di depan An-Najasyi kemudian menyebutkan bagaimana budaya buruk masyarakat atau manusia jahiliyah di Arab pada saat itu. Ya mungkin bisa kita katakan kalau kita kaji lebih dalam lagi, sebenarnya ini bukan hanya terjadi di Arab saja gitu, tapi secara umum di dunia ini menjadi satu hal yang lumrah gitu. Kata Ja'far bin Abi Thalib di depan An-Najasyi kan adalah kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam. Wahai An-Najasyi, saat mendeskripsikan gitu ya, Ja'far mendeskripsikan orang-orang yang hijrah, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu seperti apa dahulunya, backgroundnya seperti apa gitu. Kami itu adalah kaum jahiliyah dahulu. Yang mana saat kami dahulu jahiliyah gitu. Yang kami lakukan apa? Na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Ini menyembah berhala lebih ada panjang lagi lah kalau kita bahas atau kita kaji lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar menyembah patung gitu. Tetapi ada berhala-berhala lain yang memang bentuknya bukan patung gitu. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami mengerjakan kelakuan-kelakuan yang keji. Wa naqta'ul arham, dan kami kemudian memutus tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat jahat kepada tetangga. Ya'kulul qawiyyu minad dha'if, yang kuat di antara kami, kuat strata sosial, kuat secara ekonomi, menzalimi yang lemah.
Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Nah, kami itu seperti itu. Sampai kemudian Allah mengutus seorang nabi kepada kami. Dan selanjutnya lah. Tetapi itulah. Itu ada beberapa poin yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib bagaimana poin-poin besar jahiliyah itu seperti apa, karakternya seperti apa, budayanya seperti apa. Ya'kulul minna ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Yang kuat di antara kami kemudian yang punya kekuasaan di antara kami kemudian menzalimi yang lemah. Itu. Nah, kira-kira kalau kita kemudian sudah mengetahui jahiliyah itu seperti ini, barulah kemudian kita bisa masuk dan bisa merasakan betapa butuhnya kita terhadap cahaya yang dibawa oleh Rasulullah, risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian saat kita membaca dalam sholat kita, saat kita membaca Al-Quran, itu kan kita harus bisa menghadirkan itu. Kita hanya jangan kemudian kita hanya mengambil keberkahan Al-Quran hanya sekedar membaca tapi tidak memahami arti, tidak bisa mengambilkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau bahkan kita tidak, kemudian bagaimana kemudian kita bisa merasakan kehebatan Al-Quran. Kalau kemudian kita tidak menyelaminya. Saat kita membaca, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran cahaya itu setelah kegelapan-kegelapan yang ada. Nah, ini kira-kira disitulah kemudian kita menyongsong fajar Islam dengan kita mengenal jahiliyah lebih dekat. Baik, kira-kira itu Mas Fadil yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Fadil. Masya Allah, Ustaz. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dimulai dari tadi ya di awal bahwa ternyata kisah hidup Rasulullah itu termasuk mukjizat ternyata ya, karena tadi termasuk Al-Quran. Jadi kalau mau tahu mukjizatnya Islam itu gimana, alhamdulillah sampai sekarang buku-buku tentang sirah menjelaskan tuh banyak yang mulai dari yang runut sampai yang bahas tematik satu tema-tema tertentu. Insya Allah tadi juga undangan buat teman-teman yang di Bandung Jumat ketiga di Al-Latif, insya Allah akan bahas tentang manajemen Rasul dan manajemen. Insya Allah nanti yang bulan ini manajemen ekonomi ya. Dari sana juga kita tahu kalau jahiliyah tuh sejahil apa gitu ya, mungkin ya kalau misalnya pernah dengar juga jahiliyah dulu perempuan itu istri-istri orang-orang itu terdahulu dijadikan barang warisan juga ya katanya. Jadi istri itu diwariskan ke ahli waris gitu. Dan sekarang waktu ada Islam dapat bagian waris gitu. Yang tadinya bagian waris dapatnya itu kan jadi sangat memuliakan ya. Oke, maka dipersilakan ingin bertanya di kolom chat atau mungkin langsung raise hand terkait pembahasan jahiliyah sebelum ada Islam ya. Terasa mulai-mulai terasa gelapnya, tidak ada. Silahkan dari dunia maupun mungkin di Nusantara juga ya, jahiliyah juga banyak ya sebelum Islam sampai ke sini. Yang ingin bertanya di kolom chat atau di raise hand langsung terkait tema hari ini atau mungkin tentang sirah keseluruhan juga boleh Ustaz ya? Boleh. Boleh. Yang punya anak ingin nanya tentang pengasuhan biar enggak ini, biar mendapat mujizat. Ya. Mangga Kang Lukman dipersilahkan. Ya, baik Kang Fadil, ada yang mau ditanyakan nih ke Ustadz. Ya, silakan. Bentar, ini saya lagi parkir. Ya, yang pertama Kang Fadil, Ustadz terkait dengan kejahiliahan. Nah, memang tema kejahiliahan itu kan sering menjadi semacam sebelum menjadi antitesa Islam ya terkait dengan bangsa Arab.
Nah, yang ingin saya tanyakan, sebetulnya kejahiliahan yang ada pada bangsa Arab itu dalam semua aspek kehidupan atau sebetulnya fokus ke dalam aspek akidah saja? Jadi kejahiliahannya itu sebetulnya dalam aspek apa saja? Apakah di dalam semua aspek kehidupan, termasuk tadi mungkin dalam tata sosial masyarakat atau misalkan dalam ilmu pengetahuan gitu ya? Nah, atau sebetulnya kejahiliahannya itu hanya pada aspek ketauhidan begitu, karena mereka menjadi penyembah berhala. Yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, tadi terkait dengan pernyataan bahwa seandainya misalkan Prancis itu dulu dimasuki oleh Islam secara keseluruhan, maka bisa jadi Eropa itu sekarang jauh lebih maju daripada yang didapatkan hari ini. Nah, yang jadi fakta kontradiksinya adalah dunia Islam hari ini tuh tidak semaju orang Eropa juga begitu, Ustaz. Gitu. Ya, sebetulnya yang membuat hal itu terjadi apa gitu? Ini juga pertanyaan sejak lama dari saya sendiri. Sebetulnya yang salah dalam implementasi keislaman hari ini itu apa? Apakah dalam hal apa namanya, pemilihan mazhab yang mungkin eh, tidak sama dengan waktu Islam dulu pernah mencapai kejayaan, atau dalam aspek apa begitu, Ustaz? Karena kadang-kadang gitu ya, jadi semacam romantisisme masa lalu saja kita mengatakan bahwa Islam di zaman dahulu begini begini begini, tanpa ada solusi yang cukup real bahwa kita bisa melihat kejahiliahan yang terjadi pada zaman jahiliyah di masyarakat Arab pada saat itu, justru sekarang terjadi di masyarakat Islam yang sudah penganut Islam. Kejahiliahan itu ada. Hal-hal yang tadi diceritakan oleh Ustadz itu, kalau yang Anda lihat sebagian kecil atau mungkin apa namanya, fenomenanya sama, itu terjadi pada saat ketika hari ini umat Islam sudah menganut Islam itu sendiri. Gitu. Nah, itu mungkin ada dua pertanyaan itu, saya hatur nuhun, syukron. Ya, ya. Yang pertama mengenai tentang apakah sebenarnya kejahiliahan masyarakat Arab lah ya pada saat itu terbatas di akidah saja atau hanya terbatas di budaya sosial gitu kan, atau bagaimana gitu. Ya ini sebenarnya kalau kita perhatikan akhirnya kejahiliahan masyarakat Arab pada saat itu memang eh, akhirnya apa ya, bercabang-cabang gitu. Artinya yang kejahiliahan yang satu kemudian mengakibatkan kepada jahiliyah yang lain gitu, atau melahirkan kejahiliahan yang lain. Kita bisa melihat misalnya dari bagaimana mereka atau kejahiliahan mereka dalam dalam memandang Tuhan gitu. Masalahnya kan mereka itu tidak memiliki konsep Tuhan. Coba kita lihat saat masyarakat Arab gitu ya pada saat itu, atau katakan masyarakat Quraisy lah pada saat itu kan mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan dunia ini kan adalah Allah kan gitu. Mereka mengakui itu kan. La in sa'altahum man khalaqahunna la yaquluna Allah. Kalau Anda bertanya, kalau engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan, ya jelas yang menciptakan adalah Allah kan gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang lain, kemudian kalau mereka sedang apa namanya sedang berlaut gitu ya, ada ombak banyak gitu kan, mereka memohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Wa idza najjahum fil barri, kalau kemudian dia sudah sampai di darat dengan selamat gitu kan, fa idahum musyrikun gitu. Kemudian mereka kembali menyekutukan Allah lagi, menyembah Allah, Al-Uzza, Hubal, karena mereka tidak memiliki konsep Tuhan, tidak memiliki konsep agama gitu kan. Sehingga itu kan menyebabkan kejahiliahan mereka dalam akidah gitu. Sehingga kemudian ini apa namanya melahirkan kejahiliahan yang lain.
Mereka itu kan memang sangat materialistis. Mereka itu kan selalu melihat, kan begini, mereka itu kan salah satu bentuk atau alasan mereka menolak kenabian Muhammad itu kan alasannya banyak gitu ya. Salah satunya kan yang paling menonjol adalah, kok nabi dari seorang manusia yang sama seperti kita gitu. Secara fisik sama seperti kita gitu. Aba'atsallahu basyaran rasula itu. Apakah Allah mengutus seorang utusannya atau rasulnya gitu kepada kita, seorang manusia yang fisiknya sama seperti kita? Kalau fisiknya sama seperti kita sih, berarti saya yang lebih yang lebih pantas menjadi utusan gitu. Artinya ini yang mengucapkan kan orang-orang yang elit gitu ya, yang punya kekayaan, kemudian punya pengaruh sosial yang tinggi gitu. Contohnya Al-Walid bin Al-Mughirah gitu, bapaknya Khalid bin Walid gitu. Sehingga kemudian dia dan orang-orang Quraisy lain mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa kok Al-Qur'an tidak diturunkan saja kepada seorang yang besar gitu kan, rajul azim, yang berasal dari Mekah atau Taif. Kalau di Taif ada orang kaya dan orang berpengaruhnya namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dan yang menjadi masalah ini kemudian kejahilian lain gitu, melihat sesuatu itu dari sisi materialistis gitu. Menimbang sesuatu, melihat mana manusia yang terhormat atau tidak itu dari kekayaan harta, dari pengaruh sosial gitu. Al-Walid memang orang kaya, kekayaannya banyak, punya banyak kebun di Taif gitu kan, punya pengaruh sosial gitu, suaranya didengarkan di tengah masyarakat Mekah. Tetapi apakah itu kemudian yang benar-benar menjadi barometer kehormatan kemuliaan seseorang? Kan Islam tidak begitu. Itu kan materialistis sekali. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah digelari Al-Amin gitu kan. Kan sebenarnya mereka sudah mengakui Rasulullah itu Al-Amin, orang yang sangat amanah gitu. Majarabna 'alaika ila sidqa. Kami tidak pernah menjumpaimu kecuali hanyalah kejujuran, kejujuran dan kejujuran. Mereka sebenarnya mengakui itu, tetapi masalahnya yang menjadi barometer mereka itu adalah materialistis atau material gitu. Yang lebih terhormat adalah orang yang memiliki kekayaan lebih dan punya strata sosial yang tinggi. Dari sisi akhlak tidak dihitung. Tidak dihitung. Kebersihan jiwa tidak dihitung. Kesucian jiwa tidak dihitung oleh mereka. Nanti akan menjadi kejahilian-kejahilian yang lain gitu. Dan tentu akan menjadi kejahilian masyarakat Arab pada saat itu ya terjadi juga dalam kehidupan sosial mereka, budaya sosial mereka. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua adalah ada pernyataan Gustav Le Bon tadi. Dia salah satu hal yang dia sesali dalam hidupnya adalah kenapa Islam kok tidak menguasai Perancis secara utuh. Yang mana menurut dia kalau seandainya Islam menguasai Perancis secara utuh gitu, itu Perancis hari ini akan lebih maju dari Islam gitu. Tetapi kok kemudian sebenarnya yang kita dapatkan hari ini Islam tidak lebih baik, bahkan lebih jauh secara kemajuan, katakan kemajuan teknologi lah. Atau mungkin ada sebagian kemajuan-kemajuan dalam karakter gitu. Artinya orang umat Islam gitu kan mungkin kalau kita lihat datanya hari ini ya paling mungkin cukup rendah atau sangat rendah minat pada keilmuan gitu ya, minat pada baca gitu kan.
kepedulian terhadap kebersihan dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa yang menjadi masalah? Sebenarnya tadi sudah disebutkan juga malah sama Kang Lukman. Kalau Kang Lukman merasa hari ini Islam atau jahiliyah kemudian muncul lagi gitu kan, dirasakan di tengah-tengah umat Islam. Ya mungkin itu salah satu sebabnya kemudian kenapa kita menjadi terpuruk gitu kan, dan kemudian kita kalah jauh dengan Barat dari sisi kemajuan. Tetapi kan kemudian menjadi pertanyaan lagi, kemajuan apakah benar pada hari ini peradaban Barat maju gitu kan? Apakah benar-benar maju gitu kan? Masalahnya kita mengukur peradaban itu dari apa gitu? Kalau kita berbicara peradaban ukuran kita materialistis dari sisi materialnya gitu, ya it's okay gitu. Barat memang maju pada hari ini secara teknologi, secara materialnya. Tetapi kan yang kemudian menjadi pertanyaan lagi, bagaimana kita melihat data-data tentang kebahagiaan yang abstrak gitu ya, kebahagiaan secara jiwa di masyarakat Barat pada hari ini gitu, kalau dibandingkan dengan masyarakat Islam gitu kan. Kalau kita melihat data-data tentang demografi Barat itu kan mengalami penurunan yang sangat drastis. Di Jepang itu ada satu daerah, saya pernah lihat di video itu, laporannya ada satu daerah ada rumah sakit, kemudian ruang persalinan itu tutup dan usang gitu, karena kemudian tidak ada yang mau memiliki anak gitu. Sebaliknya ditemukan di supermarket gitu kan, supermarket besar itu ada rak aksesoris makanan dan lain-lain untuk anjing atau untuk pet gitu ya, untuk hewan peliharaan, sangat besar sekali porsinya dibandingkan dengan aksesoris baby, aksesoris bayi. Itu kita melihat dari mana dulu peradaban gitu. Atau katakan oke lah, peradaban Barat majulah hari ini gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemajuan peradaban Barat hari ini kemudian memberikan atau memiliki dampak yang baik untuk dunia pada hari ini? Ya, coba kita renungkan saja gitu. Sejauh apa kemajuan teknologi Barat atau kemajuan peradaban Barat, kalau boleh kita katakan gitu ya, untuk dunia hari ini gitu. Dengan segala macam keributan yang ada hari ini dan itu dimunculkan oleh Barat. Dan tentu kita harus introspeksi juga, karena kita ini umat Islam hari ini mengalami kemunduran kan gitu. Yang mana tentu ya sekali lagi kita katakan, kita mempelajari hal-hal yang demikian itu tentu ya bukan hanya sekedar untuk nostalgia romantis gitu ya, tetapi sebenarnya ya untuk meningkatkan kesadaran. Karena mau tidak mau kita itu harus asas fondasi Rasulullah dahulu saat membangun peradaban dan kemudian Islam menjadi maju di kemudian hari, itu kan memang asasnya adalah pendidikan. Pendidikan. Tidak bisa ditawar lagi pendidikan. Pendidikan yang kemudian harus dibenahi pada hari ini pada kaum muslimin gitu. Maka dahulu bagaimana munculnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi untuk bisa mengusir pasukan salib dari Al-Quds gitu kan, dari Baitul Maqdis. Itu kan ceritanya panjang. Dan itu kemunculan bukan hanya kemunculan seorang Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi kemunculan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang muncul itu generasi sebenarnya. Tetapi kemudian ada satu orang yang
unggul dan kemudian naik gitu kan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi itu proses yang panjang untuk memunculkan generasi itu. Sampai kemudian Imam Al-Ghazali mundur dari sebuah universitas besar pada saat itu, An-Nizamiyah, karena merasa kok kampus sebesar ini tidak melahirkan orang yang bisa membebaskan Al-Aqsa dari jajahan pasukan salib gitu kan. Itu kan Imam Al-Ghazali kemudian kan merenung gitu, wah ini ada yang salah dari kurikulum kita. Sehingga beliau, sudah saya mundur dari Nizamiyah. Beliau kemudian introspeksi diri gitu. Dan kemudian introspeksi diri itu tertuang dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin gitu kan. Jadi Ihya Ulumuddin itu bukan hanya sekedar kitab tasawuf atau tazkiyatun nufus gitu, atau ada akidahnya juga gitu. Tetapi memang itu bentuk curhatan beliau terhadap kondisi sosial, kondisi beragama pada hari itu gitu. Dan itu beliau banyak mengkritik sikap penguasa, mengkritik sikap para dai mubalik, para ulama gitu. Yang beliau anggap ini harus dibenahi. Artinya memang kita terhadap sejarah itu kan memang hasil perbuatan manusia gitu kan. Tidak bisa kemudian kita mengamini begitu saja sejarah yang ada gitu. Kita harus berani untuk mengkritik tajam sejarah. Demi apa? Demi melakukan perbaikan di kemudian hari. Itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Sehingga kemudian beliau membuat madrasah, dan madrasah beliau dengan kurikulum yang baru itu kemudian menginspirasi banyak ulama termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Dan kemudian melahirkan generasi unggul, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, dan muncullah seorang Salahuddin Al-Ayyubi dari sekian banyak generasi yang terlahirkan dan terbebaskan Al-Aqsa. Kan gitu. Jadi memang tidak untuk romantis gitu ya, tidak untuk nostalgia semata gitu. Tetapi kita memang banyak pekerjaan atau tugas-tugas yang harus kita emban pada hari ini untuk kemudian kita bisa menghadirkan kembali, menyajikan kembali rahmat Islam kepada seluruh alam semesta. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Cukup sangat jelas ya. Nanti mungkin bisa boleh lanjut di belakang berapa lokal. Oke, ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Gimana waktunya udah ini mau di ini aja toh? Boleh coba. Oh ya, pertama dari Ihsan ya. Maka Kang Ihsan. Waktunya berapa menit lagi ya? Ya boleh Kang, satu pertanyaan Kang. Nggak bertanya sih, saya hanya ingin menanggapi. Tapi kayaknya bisa jadi diskusi panjang gitu. Jadi gini ya, Ustaz. Mungkin kalau yang banyak menjelaskan tentang sejarah Sirah Nabawiyah udah banyak ya. Tetapi masalah yang jahiliyah tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Amin, Lukman Amin, sepertinya kita harus juga meluruskan gitu. Bahwa jahiliyah itu kalau kita lihat pada saat Rasulullah hadir itu Persia dan Romawi sedang berkuasa. Kondisi Persia dan Romawi yang seperti tadi Ustadz utarakan, mereka sudah jahiliyah. Gitu. Romawi itu tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, kemudian menyembah dewa banyak banget. Persia juga sudah menyembah api pada saat itu ya. Dan itu juga membuat sebenarnya hancur kebudayaan mereka gitu. Apalagi sekarang dengan dewa-dewa Yunani, dewa-dewa itu kan sudah juga tidak diakui gitu. Jadi kejahilian itu sebenarnya bukan terjadi di Arab, tapi terjadi di dunia gitu. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa munculnya nabi di kalangan bangsa Arab itu sebenarnya bukan kan bangsa Arab itu sangat jahiliyah, dunia jahiliyah semua. Maka akan terlihat solusi nabi itu mengembalikan manusia kepada yang sebenarnya, kepada fitrahnya. Bagaimana dengan sekarang juga? Dengan sekarang juga sama. Kemajuan yang bisa diraih yaitu mengembalikan manusia untuk pada fitrahnya.
sekarang teknologi sekarang ada yang kalau misalnya Ustadz ikuti, sedang ada merupakan Darwin baru, Homo Deus, manusia menjadi Tuhan. Ini udah baru, jadi teori Darwin yang lama dihilangkan karena mereka tidak ada buktinya. Sekarang ada memunculkan lagi. Sekarang manusia menjadi Tuhan dengan teknologi. Nah, bagaimana solusi Islam? Solusi Islam yaitu mengembalikan manusia menjadi manusia. Kalau misalnya manusia hanya bekerja sama dengan robot, sebenarnya bisa nggak? Padahal robot itu ciptaan manusia. Artinya manusia dikendalikan oleh manusia lain yang mengendalikan robot. Nah, posisi Islam inilah mengembalikan bagaimana manusia menjadi manusia, bukan manusia bekerja sama dengan robot. Nah, itu tanggapan saya, Ustadz. Afwan. Ya, setuju, Bang. Ya, memang kita hari ini banyak Barat ini banyak teori-teori mereka yang sudah usang kemudian dihadirkan kembali, dikemas kembali gitu kan, dalam bentuk-bentuk yang sadar tidak sadar sebenarnya itu hanya pengulangan teori saja, tetapi dibungkus baru lagi. Dan tentu lagi-lagi gitu ya, sebenarnya kalau kita ingin menyadari gitu kan, Islam itu kan sangat jelas gitu ya, artinya kita sebenarnya sudah dibuat mudah oleh Allah gitu. Allah yang menciptakan kita gitu. Bahkan jelas sejak awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada satu pesan penting di ayat pertama yang turun gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Artinya memang yang menciptakan kita ini kan Allah gitu. Tentu yang menciptakan yang lebih tahu bagaimana ya bumi ini seperti apa, langit seperti apa gitu, laut seperti apa, manusia seperti apa gitu. Dan kemudian Allah memberikan pedoman kita berupa Al-Qur'an gitu kan, mengutus seorang nabi untuk membacakan Al-Qur'an itu kepada kita gitu. Artinya membacakan di sini bukan hanya sekedar melantunkan, tetapi mengaplikasikan dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini sudah mudah kita, tetapi kan yang menjadi masalah kemudian orang-orang Barat yang kemudian berkuasa ini tidak mau melihat atau tidak mau melihat Islam gitu kan, atau tidak mau menggunakan Islam gitu kan, atau memang ada keengganan atau ada kesombongan dari diri mereka. Padahal kalau kita kemudian menerapkan ajaran-ajaran Islam ini gitu, ini akan menjadi sesuatu yang, makanya kalau kemudian di antara kerugian dunia dengan dengan kemunduran kaum muslimin, artinya kaum muslimin kemudian terjangkiti penyakit-penyakit jahiliyah gitu kan. Kemudian kaum muslimin tidak memposisikan ajaran-ajaran Al-Qur'an, ajaran-ajaran Islam gitu kan, dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya gitu, dengan dengan mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Nah ini kemudian mungkin tidak ada inspirasi juga dari Barat gitu kan. Ya atau banyak ini ya, banyak faktornya lah. Kira-kira begitu. Memang setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ihsan gitu ya. Terima kasih Ustadz. Yep. Nah ini terakhir Ustadz dari Bu Siti. Assalamualaikum Ustadz, bila mana melihat perkembangan Islam di Qatar saat ini, melihat dalam penyelenggaraan Piala Dunia, begitu indah dibandingkan kejadian-kejadian sekarang yang kita lihat di Arab Saudi. Apakah ada histori terkait perkembangan Islam di Arab Saudi dengan negara Islam seperti di Qatar? Oke, mungkin ya. Itu ya, Ustadz, ya. Sebenarnya gimana kalau kita ingin menilai kontribusi negara-negara gitu ya. Nah, sebenarnya agak sulit juga untuk kita untuk kita nilai secara komprehensif gitu ya. Bagaimana kontribusi Islam dari Qatar gitu kan, kontribusi Islam untuk dari Arab Saudi gitu kan, atau dari negara-negara lain. Ini
sebenarnya agak sulit kita ya, cukup nanti akan masuk kepada sisi subjektif sekali kita akan menilainya gitu ya. Tapi beginilah, kita tidak ingin membicarakan Qatar seperti apa, Arab Saudi seperti apa gitu kan. Intinya keburukan selalu harus kita tolak gitu ya. Artinya yang namanya keburukan ya tidak bisa kita terima gitu ya. Dan kebaikan akan harus selalu kita dukung. Siapapun itu gitu. Siapapun itu. Ya mau Qatar kek, mau Turki kek, mau Saudi kek, mau Indonesia kek. Kalau dia memberikan kontribusi untuk Islam atau katakan kontribusi kebaikan untuk dunia gitu, ya harus kita dukung gitu. Dan kita harus berbahagia dengan itu gitu. Sebaliknya kalau kemudian kita melihat ada kemungkaran, ada keburukan gitu kan. Ya ini kita harus bersedih. Kita harus berintrospeksi diri gitu. Dan tentu kita tidak senang dengan hal itu. Siapapun itu. Karena jelas kebenaran itu sesuatu yang independen gitu ya. Tanpa melihat siapa yang melakukan dan kapan dilakukan gitu. Dan di mana dilakukan. Itu kebaikan itu memang harus independen. Sehingga ya kita tidak, ya kalau kita melihat hari ini di Piala Dunia gitu, katakan gitu kan sebagai contoh gitu. Kemudian kita melihat ada banyak kebaikan, alhamdulillah. Artinya hal-hal tersebut memang harus disyukuri gitu dengan segala kekurangannya. Begitu juga kita melihat Saudi hari ini. Kalau kita kemudian melihat berita-berita hari ini di Saudi gitu ya. Mulai banyak konser gitu kan. Kemudian mulai banyak kemaksiatan katakan gitu. Ya kita harus bersedih. Dan ya tentu kita berdoa mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa hilang segera gitu kan. Tanpa kemudian kita melihat kontribusi Arab Saudi gitu. Banyak kontribusi Arab Saudi gitu. Bisa menyelenggarakan haji dan merawat Masjidil Haram gitu kan. Dengan sangat baik sehingga kita bisa nyaman beribadah gitu kan, itu sebuah kontribusi lah. Dengan segala kekurangannya gitu ya. Kenapa kok? Ya dengan segala banyaklah pertimbangannya lah kalau kita ingin berbicara mau umroh aja kok visanya bayar gitu kan. Seharusnya kan enggak gitu. Nah, itu kan mungkin akan ada jawaban-jawaban politis gitu kan. Ya, ini untuk demi keamanan, untuk menjaga keamanan dan lain-lain kan gitu. Bagaimana beasiswa pendidikan yang diberikan di Arab Saudi itu juga banyak kontribusinya untuk kaum muslimin di dunia gitu. Tanpa mensucikan siapapun itu ya. Tidak bisa kita kemudian mensucikan. Artinya mensucikan itu membela dengan membabi buta gitu kan. Person tertentu, negara tertentu gitu kan. Sehingga apa yang dilakukan selalu benar, selalu ada pembelaan gitu kan. Dan kesalahan-kesalahan seakan tidak ada gitu kan. Tidak bisa. Siapapun itu. Arab Saudi pun, Qatar pun, Indonesia pun, person-person pun, siapapun itu. Tidak ada. Karena yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Gitu. Hanya Nabi dan Rasul. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi kita harus tahu juga, yakin kalau misalnya itu hal baik, itu insya Allah kontribusi dari Islam ya. Dan kalaupun ada yang kurang, pasti ada error di muslimnya ya, bukan di Islamnya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah, sudah sampai di pukul 7 ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz sudah mau memberikan waktunya, ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, dan buat umat ini. Amin. Ya, mari kita... Oh ya, Ustadz, ada closing statement nggak, Ustadz? Cukup. Oh, ya. Mari kita coba membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Doa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun semuanya, barakallahu fiik. Semoga bisa bertemu di kesempatan tadi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terus Ustaz, barakallah. Ya, barakallah. Saya pamit ya. Siap Mas.